warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'da. Kepada jamaah mujahadah rahimakumullah, alhamdulillah, seperti biasa bahasanya kita isi maghrib sampai isya dengan mujahadah atau pengobatan dengan doa, di mana untuk malam ini bacaannya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 121 kali. Fadilahnya banyak sekali, di antaranya untuk orang yang sakit insya Allah Allah akan sembuhkan, untuk yang sempit Allah akan luaskan, dan untuk yang sulit Allah akan mudahkan. Karena ini merupakan tasbihnya Nabi Yunus. Suatu hari Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menjadi rasulnya, menyampaikan risalah-risalahnya, bertahun-tahun menyampaikan kepada umatnya, tapi satu pun umatnya nggak ada yang beriman kepada Allah, sehingga Nabi Yunus meninggalkan umatnya dengan keadaan marah dan umatnya. Jadi Nabi Yunus meninggalkannya marah, dengan membawa marah dan meninggalkan dalam keadaan tidak beriman atau kafir. Satu pun nggak ada yang iman. Jadi Nabi Yunus pun marah. Biarlah azab Allah yang akan ini bertindak nantinya. Dalam Al-Quran disebutnya dikira, Allah tidak akan marah kepada Nabi Yunus. Ternyata Allah marah. Marahnya kenapa? Karena Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan belum beriman. Wajibnya Rasul, wajibnya manusia tetap menyampaikan ini. Rasul menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah, adapun hidayah tetap Allah yang menentukan. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengisyhadkan pamannya pun tidak berhasil, langsung turun ayat innaka lan tahdi man ahbabta. Ya Muhammad kekasihku, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayahnya dari Allah. Demikian juga Nabi Yunus mestinya tidak akan bisa memberi hidayah, tapi wajib menyampaikan risalahnya. Hidayah itu rahasia Allah. Jadi uang kok sampai belum mujahadah, orang sampai belum ibadah, orang sampai belum sholat, itu hidayah. Bukan karena kiainya, bukan karena bapaknya, tapi karena hidayah. Nah, hidayah ini masuk itu sebab diketuk pintu hatinya. Oleh siapa? Oleh bapak ibunya, oleh kiainya, oleh gurunya, oleh temannya, oleh tetangganya. Begitu pintu hatinya diketuk, ternyata membuka. Orang yang punya hati itu membuka diri, hatinya terbuka sehingga masuklah hidayah dari Allah. Nah, ini Nabi Yunus meninggalkan umatnya dengan marah dikarenakan nggak ada yang menjadi pengikutnya atau ikut kepada ajarannya, berarti beriman kepada Allah. Nabi Yunus mengira Allah tidak akan marah, ternyata Allah marah. Sehingga naik kapal dan Nabi Yunus termasuk orang yang ikut dalam undian. Di kapal itu diundi karena nggak muat, kelebihan muatan. Di tengah-tengah tetap ada badai atau ada ombak mungkin, sehingga harus ada yang dikeluarkan dari perahu. Salah satunya ternyata Nabi Yunus itu dapat undian, ikut undian. Nah, Nabi Yunus kalah dalam undian, dikeluarkan dari perahu, ditampani oleh ikan hut, dimakan. Di dalam ikan hut, di dalam perut ikan hut, di dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tapi di dalam perut ikan hut, seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang selalu bertasbih, orang yang selalu mujahadah, maka Nabi Yunus akan tetap di dalam perut ikan hut sampai hari kiamat. Nah, ini mungkin seperti itu, maksudnya dalam Al-Quran seperti itu. Jadi artinya Nabi Yunus itu selalu bertasbih di dalam perut ikan hut. Bertasbih, bermujahadah. Mujahadah itu apa sih? Berzikir kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menyebut nama Allah dengan bersungguh-sungguh. Sampai akhirnya Nabi Yunus sampai kepada ayat atau lafaz atau kalimah la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya hamba tergolong orang-orang yang zalim. Nabi Yunus nabi kezaliman itu kepada dirinya sendiri, zalim kepada Allah. Akhirnya Allah keluarkan dari perut ikan hut dan terdampar di dalam
padang yang tandus atau pulau yang gersang. Di pulau yang gersang ini tidak ada tanaman atau tumbuhan kecuali sejenis labu yang dimakan sama Nabi Yunus. Akhirnya sampai sehat dan Allah datangkan pengikut yang banyak. Pulau yang tadinya gersang tandus menjadi subur. Pengikutnya sampai ratusan ribu, 100.000 lebih. Akhirnya semua beriman kepada Allah dan Allah berikan kehidupan yang senang sampai waktu yang Allah tentukan. Artinya kalimat ini, ayat ini bisa membebaskan yang membaca itu dari kesempitan, kesulitan dan kegelapan serta kesakitan. Jadi yang sakit Nabi Yunus itu sakit parah, terdampar di pulau. Akhirnya Allah sembuhkan terus datangkan pengikut. Akhirnya malah dapat keluasan. Sing tadinya nggak ada satupun pengikut, ini ratusan ribu pengikut, 100.000 bahkan lebih, 100.000 lebih. Itu Al-Qur'annya seperti itu. Dan semuanya beriman kepada Allah dan Allah janji. Walau kana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jikalau ahli-ahli desa, ahli kota ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka kepadanya keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Bumi ini weton yang bagus, langitnya menurunkan hujan yang mengeluarkan rahmat yang bagus. Seperti itu janjine Gusti Allah. Jadi wong sing ahli zikir ngene iki tetep dine kebeja. Yang sempit Allah akan luaskan, yang gelap Allah akan terangkan, yang sulit Allah akan mudahkan, dan yang sakit Allah akan sembuhkan. Jadi nek jenengan dine sakit kon jenengan gelem bertasbih terus karo Gusti Allah, menawa sakit jenengan itu sakit yang membawa kepada kematian atau bahkan sampai jenengan meninggal. Kapan meninggalnya pun berapa puluh tahun, tapi karena jenengan bermujahadah terus berzikir, akhirnya apa? Allah sembuhkan. Allah sembuhkan dalam waktu cepat. Inilah ujian dari Allah. Nabi Yunus itu jelas-jelas laula kana minal musabbihin lala bisa fihi layaumil masun. Jadi jikalau Nabi Yunus tidak termasuk orang yang selalu bertasbih kepada Allah, maka Nabi Yunus akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan, tapi karena berpikir terus akhirnya dikeluarkan dan diberi kemudahan, diberi kesembuhan, diberi keluasan, diberi terang yang tadinya gelap dalam perut. Nah, ini salah satu kehebatan atau makziyah atau karomah daripada ayat la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadh-dhalimin. Jadi barang siapa yang sakit membaca itu Allah akan sembuhkan. Yang gelap Allah akan terangkan, yang dikasih cahaya. Jadi gelap itu artinya kita kok bingung, hidup ini bingung, apa masalah. Nah, ini Allah akan beri cahaya untuk keluar dari masalah tersebut. Yang sempit Allah akan luaskan, yang sulit Allah akan mudahkan. Jelas zikir itu menjadikan orang yang harusnya sial, harusnya susah, bahkan harusnya yaitu binasa di dalam perut ikan pun jadi mudah. Karena apa itu janjinya Gusti. Nek wong sing gelem zikir, siji Allah tenangkan hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati-hati kalian akan tenang. Zikir itu menenangkan hati-hati kita. Yang kedua, Allah akan hilangkan min kulli hammin farajan. Dari semua kesusahan Allah jadikan kemudahan. Min kulli dhaiqin makhrajan, dan dari kesempitan Allah akan beri keluasan. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan beri rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Ini orang-orang ahli zikir, ahli mujahadah. Nah, ini ada ayat yang lebih jelas lagi. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang sing ahli zikir itu berarti orang yang bertakwa kepada Allah. Nek wong sing bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri kebahagiaan di dalam dunia dan kebahagiaan di dalam akhirat. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian semua adalah yang lebih bertakwa kepada Allah. Hubungannya apa zikir dengan takwa? Zikir ini perintah Gusti Allah.
Dengan siapapun yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka namanya takwa. Nah ini takwa. Takwa ini yang Gusti Allah dijanjikan lahumul busra, baginya kebahagiaan fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam hidup di dalam dunia dan di akhirat. Jadi wong nang dunyane oleh surga dunya, nang akhiratnya oleh surga akhirat. Lahumul busra. Di ayat yang lain lagi, dijelaskan lagi wa mayyataqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya adalah keluasan, dibebaskan dari segala masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan diberi rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Ini hampir sama dengan hadis tadi, tapi ini Al-Qur'an. Jadi antara Al-Quran dengan hadis jelas sinkron. Bedanya apa? Al-Quran itu wahyu Gusti Allah dan termaktub dalam ayat-ayat suci yang di dalam kitab Al-Quran. Kalau hadis itu perkataan dan perbuatan Kanjeng Nabi, di mana Kanjeng Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu karena nafsu, tapi itu wahyu, illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Allah. Jadi hadis itu bukan untuk menguatkan Al-Quran. Al-Quran sudah cukup kuat. Hadis ini sebagai tanda Kanjeng Nabi Muhammad membawa basyiron, kabar bahagia, wa nadhiron, dan kabar nakut-nakuti. Bahagiane wong nek gelem istighfar ya diampuni dosanya dan diberi rezeki dengan tanpa disangka-sangka. Dan barang siapa yang melakukan dosa begini akan begini, ancamannya begini. Nah, ini karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa dua kabar ini, kabar bahagia, basyiron, wa nadhiron, dan nakut-nakuti. Jadi hadis itu bukan menguatkan Al-Quran. Al-Quran sudah cukup kuat sekali, itu loh, kuat sekali. Tapi ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, kalau pakai mendengarkan ngaji dengan hadis, Al-Quran itu hadis itu bukan menguatkan Al-Quran. Hadis itu perkataan dan perbuatan Kanjeng Nabi sing podo-podo wahyu tapi tidak termasuk Al-Quran. Jadi jenengan contoh, jenengan boleh memegang kitab hadis dengan tanpa wudu. Tapi kalau Al-Quran karena itu kitabullah, itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, atau namanya orang yang punya wudu, bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar itu ya kaya punya junub nganil haid, nganil jinabah, hadas besar. Nah, ini kembali kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sehingga suatu hari Kanjeng Nabi itu menceritakan keampuhan atau karomah ayat ini kepada para sahabat. Sahabat diceritakan masalah Nabi Yunus ini diceritakan. Setelah itu Kanjeng Nabi ngendika bahasanya kalau kowe nang donga harus ada ini, donga yang dipakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka doa ini akan dikabul. Ampuh banget. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk Nabi Yunus? Jawab Rasulullah, ini untuk Nabi Yunus, untuk kalian, untuk kita semua. Kalau di dalam doa biasanya orang yang berdoa itu ada hamdulillah, memuji Allah. Yang kedua ada ngaku butuh karo Gusti Allah. Dan yang ketiga ada sholawat. Maka la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya hamba tergolong orang-orang yang zalim, ngaku zalim. Yang kedua memuji Allah. Kemarin saya sampaikan, ketika kita memuji Allah, maka Allah akan terima pujian kita dan Allah akan balas. Pujian kita itu dibalas dengan puji Allah. Terus dibalasnya kalau apa? Ya karo kebutuhannya dewek ya dengan puji. Pak Presiden benar-benar adil, benar-benar ngayomi rakyat, benar-benar dermawan jenengan Pak Presiden. Pak Presiden orang nang sampean izin. Orang nang sampean izin, mestinya mengaku sudah di alam-alam begini, dipuji begini, ya memberi kepada panjenengan.
Demikian juga Allah. Terus Allah malu kepada hambanya, malu. Nek jenengan muji Allah, kemudian Allah orang membalas dan tidak menerima pujiannya, Allah malu. Maka Allah akan balas dan Allah terima pujiannya. Demikian juga jenengan berdoa terus karo Gusti Allah. Kok Gusti Allah orang ngobul, Gusti Allah malu? Malu pada hambanya pasti. Ketika jenengan berdoa, jenengan akan dikabul. Karena itu janji Gusti Allah, udmuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua, maka akan kukabul doa-doa kalian. Dungo terus ora dikabul. Cuma sering saya sampaikan, pengkabulannya itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Dewek pinginnya seperti ini. Contoh, kita pinginnya sembuh bagi yang sakit, kita pinginnya luas bagi yang sempit, kita pinginnya mudah bagi yang sulit. Tapi sepertinya Allah memberi sakit tetap sakit, memberi sulit tetap sulit, memberi sempit tetap sempit. Nah, sering saya sampaikan, Allah berikan yang terbaik untuknya. Menawa nek jenengan sembuh sekarang besok anak jenengan nggak nunggui, akhirnya lungo, atau bahkan jenengan pergi, akhirnya kecelakaan. Nah, ngono, karena dungane jenengan diterima, akhirnya nggak ada itu. Menawa dengan jenengan dunia luas, jenengan akan lupa dengan berpikir kepada Allah. Jadi Gusti Allah, hambaku, aku luwih seneng. Kamu tuh datang kepadaku dalam keadaan seperti ini tuh aku lebih suka, lebih senang. Kayak Kanjeng Nabi ketika disuwuni doa karo Sa'labah, ya Rasulullah, doakan aku kepada Tuhan, kepada Allah untuk menjadikan aku orang kaya. Jadi Kanjeng Nabi, keadaanmu yang sekarang lebih aku cintai dan lebih Allah cintai Sa'labah daripada keadaanmu nanti kaya. Kenapa ya Rasulullah? Ya sekarang dengan kamu miskin, kamu dekat kepada Allah. Juluki sampai apa? Merpatine Masjidil Haram. Masjidil Haram ki ana loro, Masjidil Haram Mekah karo Masjidil Haram Madinah. Nah, memang kemarin pendidikannya Pak Kiai Sa'labah penduduk Madinah leres. Jadi bukan di Mekah. Saya kemarin menyampaikan Mekah itu maksudnya di Arab itu memang pasir, padang pasir, monggo jenengan sing ngerti Arab, monggo negeri Arab ki ora ana Kanjeng Nabi lahir di situ, ora ana wong teko ngono. Panase masyaallah, musim panas, ademe masyaallah, kalau musim dingin wis ngono hamparane. Pokoke watu karo pasir, hamparane itu batu dan pasir. Tapi itulah Gusti Allah menciptakan Arab, negeri Arab itu batu dan pasir, tapi kelompok penduduknya sugi-sugi, masya Allah. Makanan yang ada di sini, di sana ada, yang di sana ada, belum ada, tentu di sini ada. Itu janji Gusti Allah itu. Dipari penduduk bumi, penduduk kota ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Bayangkan, berkah masya Allah, sugiye masya Allah. Pangeran Arab Saudi, Raja Arab Saudi kayak apa sugiye. Dengan ngerti, aku berpikir ya Allah, nek ora ana Kanjeng Nabi dilahirkan di sini sopo dalam negeri Arab. Rono ya Allah bersangi ngono kuwi, mantesi banyu itu sulitnya masya Allah mantesi lho. Tapi Allah kasih coba air Zam-Zam yang diambil berapa ratus ribu kubik per jam ini tetap nggak hilang, nggak habis. Itu mukjizat. Ngono apalagi yang kita dustakan, apalagi yang kita lakukan. Demikian juga ketika jenengan jadi wong ahli zikir, akhirnya Gusti Allah nek tenang atine, mongko jenengan kenapa aku harus takut sakit? Kenapa? Ya karena saya punya Tuhan yang maha sehat dan maha memberi kesehatan, maha memberi kesembuhan dengan mudahnya. Monggo bagi yang sempit pun begitu, dilalah karena hatinya tenang dari barokah zikire, akhirnya kenapa saya harus takut sempit? Karena saya mempunyai Tuhan Allah yang al-wasi, yang maha luas dan maha memberi keluasan. Demikian juga bagi yang sulit, Allah kita itu mempunyai Tuhan, mempunyai Allah dan yang maha memudahkan. Sampai Gusti Allah menurunkan ayatnya atau firman-Nya dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Itu dua ayat ini. Maka sesungguhnya di setiap kesusahan atau kesulitan ada kemudahan. Diulangi, sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan. Ini karena apa? Karena
karena mengetahui nantinya banyak sekali umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad yang kurang percaya dengan kesulitannya, dia bisa mentas dari kesulitan itu, dia bisa bebas dari kesulitan itu, sehingga dinai firman. Dua firman yang dua ayat ini sama-sama dikukuhkan dengan tauhid. Itulah zikir, hebatnya zikir, dengan hebatnya tasbih, zikir, mujahadah, hebatnya mujahadah. Wong akhirnya tenang hatinya, dinai sakit tenang, dinai sempit tenang, dinai sulit tenang. Karena pasti dimudahkan, pasti diluaskan, dan pasti disembuhkan. Monggo sareng-sareng kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 121 kali. Kita kirimkan doa ini untuk saudara-saudara kita yang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, dengan kesembuhannya yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ala hadihin ya al-Fatihah. Iya karena itu iya karena sa'in dengan sholatul isya. La ratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wasabil karam lahumul Fatihah. Ya wa ila rati jamil anbiya'il mursalin wa ila al malaikat rabbina susan rati hadira salam Nabi Musa alaihi salam Jazan laratina belajar alaihi salatu wassalamu alaihi wasallam. Saya udah lain aku Fatihah. Alhamdulillah sultanul auliya sayyidi syamsul qadir wa innatil arba'ati radhiyallahu anhu ila wa jami'a wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wa syadil alam ghariya wa min yamin ila shimali abi fariya wa bahya uzudan narati abaina wa ummatina wa astatina sa'adatina syai'ina syai'ina uzudan narati ila karamati syai'ina wa syaramat wa syaramat sunan ampel airatin sayyidun kal jawatil uzudan narati syekh syarif wa sunan gunung jati Cirebon wa ila rati sayyidi hadiyah qarya wa qarya tidak mati ya Allah. Sunan Banten Haram. Uzusan Arabi. Dapat cerita dengan hadap mata itu Rasulihim wa qurbi majaz wa quriyati sallallahu alaihi wa Fatihah. Alhamdulillah ya wa usulihim wa burung imajah maturati insyaallah lahumul Fatihah. Alhamdulillah ya kana supaya larati jami masyayikhina wa masyayikhihim khususan larati syai'nal mukarram supaya
Syaulillahi lahumul Fatihah. Ya Rabbi wa ya Musta'in. Semai tahu jami bani Adam bani dia. Alim nasona asqalsona alim wa haqqun alaina wa habba ilaina. Khususan larati jama'atina hadihi ya Allah. Khususan larati jami marwa, khususan larati jasman ya Allah. Yani Yuliana binti Raimah Sobtati binti Sofia Aina binti Sulima Aina binti Khalifah Aina binti Yatimah Sofwan bin Maslum Susiati binti Sulastri To'ani binti Rubiah Sa'adah binti Sariyah Sufari binti Rasmi Muhammad bin Kusniyah Muhammad Alisa binti Mubiah Kami binti Tina Ulis Fatimah Ulis Fatimah binti Muhammad Rabia bin Wayan bin Sati Al-Mawahid Aminuddin bin Zulaikha Sina binti Qayyim Siti Azia binti Sofia Tulwai bin Sakaria Fatuna binti Tismi Nurullah bin Abdullah Allahumma firlahum marhamhum ma'afim ma'ruhamhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin wal-faqwatin al-farahmatin al-famagfiratin wal-famahabbatin syaulillahi lahumul Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah
Wa inna
syurril junuda minal jinni wal insi wal khairi wal malaikati wa min kulli syai'in khalaqtahu kama syaa fi sayyidina Sulaiman alaihi salam wa kama syaa fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innahum la yantiquna illa bi nawasihim bi qawlika wa qulubihim yatafakkarun. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Rasulullah, la ilaha illallah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan wa fihi ma yukafi umasidah ya rabbana alamin dengan yang bagi jalali wa syuhadi subhanaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u zainallahi nuran wa takunu lana walil Assalatu wassalamu alaika ya Syabdul Qadir al-Jailani mahmudullah anta syekul ijazah jazata Muhammad jazatullah anta syekul karam haramata Muhammad karamatullah anta syekul syafa'ata Muhammad syafa'atullah ya Syabdul Qadir al-Jailani ya Krishna Syari'an bizatillah, syari'an bizatillah, syari'an bizatillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha, ighfir lana wa walidina alhamdulillah kama rabbana shighra. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa tauhidana ma qadara ya alamin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma shfi jami'a maradana ya Allah bi syifaika ta'wi bi kita wa syifaan najidan wa bi sa'atan wala alaman. Allahumma ausil wa taqabbal misla sa'a wa qarana wa maslaina wa mustaqana wa fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rati jamil ambiyal mursalin wa ilal malaikati wa qur'an sallallahu alaihi wasallam. Ila rati jamil masyayikhina wa masyayikhihim sallallahu alaihi wasallam. Jami'an dzikrat asma'uhum sallallahu Jama'atina hatihi Allah sallallahu jama'a mardana wa maghfir lahum arhamhum warzuqhum ya Allah al-fasihatin al-faqwatin al-farahmatin al-maghfiratin al-mahabbatin ya Allah. Allah masfi jami'a mardana ya Allah bisifat atawihim bidawaika syifaan ajilan insa'allahan wala alaman. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran jasilan jamilan aliman daiman ila yaumil. Allah marzuqna rizqan nabiyika Sulaiman bin Daud alaihi wassalam wa warzuqna rizqan nabiyika Sulaiman alaihi wassalam. Allah marzuqna rizqan nabiyika wa khalilika sayyidina lana min Ibrahim alaihi wassalam. Ya man ya man jalla wa azza ya man tasbihu sallallahu alaihi wasallam ya Allah mata naka bantu dia masalah naka ya Allah selana ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin alhamdulillahi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin ya na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillah telah selesai, semoga Allah terima dan Allah catat amalan kita menjadi amalan solihan makbulan.
yang keberkahan yang mengalir pada kita sampai zuriat kita. Khusus untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang khusus yang tidak meninggalkan rasa sakit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.